wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat, selalu ceria ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Namun perlu Bapak ingatkan bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, kemudian jaga jarak agar lebih cepat lagi pandemi ini bisa terputus. Jangan sampai pandemi COVID-19 terkena kita ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4, halaman 26 sampai dengan 29 pada buku revisi 2017. Sebelum kita mulai, seperti biasa Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah diharapkan setelah mempelajari pembelajaran ini kita mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan pada peta pikiran dengan cepat. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, diharapkan kita mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perhatikan gambar di samping. Apa yang kamu nilai dari gambar ini? Kita lihat ada gambar seseorang di sini, ya. Apa yang kamu lihat dan hal apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Kita lihat gambar ini adalah gambar seorang presiden yang pertama di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Insinyur Soekarno, di mana beliau sedang membacakan teks proklamasi tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu merupakan ada tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga, sehingga wajib bagi kita semua untuk menjaga kerukunan ya. Mari kita membaca teks berikut ini. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu diketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ini adalah salah satu cara pemerintah Jepang agar Indonesia tidak memberontak pada saat itu. Maka mereka menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda.
golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Hal ini dilakukan oleh golongan muda agar ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia tidak lagi bergantung kepada negara lain. Jadi golongan muda menginginkan agar Indonesia itu mandiri pada saat itu ya. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Baik, perhatikan. Yang pertama, apa yang dilakukan Jepang untuk meredakan gejolak yang terjadi di Indonesia pada saat wilayahnya dibom musuh? Yang kedua, mengapa golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang? Yang ketiga, siapa panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara pada tahun 1945? Bagaimana pendapatmu tentang golongan muda yang tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang? Yang kelima, kapan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat? Kemudian di mana wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh? Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Contoh ya, yang ini tadi. Apa yang dilakukan Jepang untuk meredakan gejolak yang terjadi di Indonesia pada saat wilayahnya dibom musuh? Maka jawabannya adalah menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, ini contohnya. Nah, untuk yang lain, pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan kalian jawab di buku tugas ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Oke? Baik, kita lanjutkan. Contoh penerapan pelaksanaan nilai persatuan. Nah, ada 3 contoh di sini penerapan pelaksanaan nilai persatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Apa contohnya? Contohnya adalah bekerja sama membersihkan rumah. Ini adalah membuktikan ada persatuan dalam keluarga, ya. Kemudian di lingkungan sekolah, contohnya yang kalian biasanya lakukan di ruang kelas, membersihkan kelas. Kemudian lingkungan masyarakat, contohnya adalah membersihkan atau bergotong royong. Jadi kesimpulannya, penerapan pelaksanaan nilai persatuan ini umumnya ke arah gotong royong dan kerjasama. Maka dalam proses tersebut bisa dinyatakan atau membuktikan adanya persatuan antara sesama ya. Apakah kamu sudah mampu menerapkan 3 kegiatan sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan? Coba sebutkan 3 contoh yang sudah kamu laksanakan. Oke, itu tugasnya yang kedua. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama tadi adalah menjawab pertanyaan ini ya. Yang kedua adalah menuliskan 3 contoh yang sudah kamu lakukan tentang penerapan nilai persatuan dan kesatuan ya. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Besok kita ketemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.